Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Jofarel. Berikut adalah penjelasan saya tentang kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah kemampuan untuk belajar atau mengerti dari pengalaman, memahami pesan yang kontradiktif serta ambigu, lalu menanggapi dengan cepat dan baik dalam situasi yang baru. Menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah serta menyelesaikan dengan efektif. Ada beberapa definisi AI. Yang pertama, suatu studi yang mengupayakan bagaimana agar komputer bekerja cerdas. Lalu, studi yang membuat komputer dapat menyelesaikan persoalan yang sulit. Apa itu AI? Menurut para ahli, yang pertama, AI merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Dari Simon 1987. Yang kedua, sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Itu pandangan Rich dan Knight tahun 1991. Lalu berikutnya, sebuah studi untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat meniru perilaku manusia, dari John McCarthy tahun 1956. Nah, dalam pandangan umum, AI adalah bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik dari manusia itu sendiri. Ada beberapa kategori AI yang dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu system that think like humans, system that act like humans, system that think rationally, system that act rationally. Itu adalah kategori dari AI atau kecerdasan buatan. Lalu berikutnya, detail kecerdasan buatan. Detail kecerdasan buatan ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, detail mengenai sudut pandang kecerdasan. Kecerdasan buatan mampu membuat mesin menjadi cerdas, berbuat seperti yang dilakukan manusia. Lalu yang kedua, sudut pandang penelitian. Kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia. Lalu, sudut pandang bisnis. Kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologi dalam menyelesaikan masalah bisnis. Lalu dari sudut pandang pemrograman, kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbiolik, problem solving, dan pencarian atau searching. Nah, untuk sejarah dari kecerdasan buatan ini yaitu Turing test pada tahun 1950-an oleh Alan Turing. Lalu pada 1956 John Carty konferensi tentang AI. Lalu dari tahun 1956 sampai 1966 program AI itu logic teoris, pembuktian tentang teorema matematika, SAT-SEM, dan ELIZA. Nah, untuk bagian utama dari AI, basis pengetahuan atau knowledge base, berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan komponen satu dengan yang lain. Lalu bagian utama yang kedua, motor inferensi atau inference engine, kemampuan menarik kesimpulan berdasar pengalaman, berkait dengan representasi dan duplikasi. Proses tersebut melalui mesin, misalnya komputer dan robot. Konsep kecerdasan buatan.
Nah, konsep kecerdasan buatan ini juga dibagi menjadi berbagai jenis. Yang pertama, Turing test. Turing test merupakan metode pengujian kecerdasan yang dibuat oleh Alan Turing. Proses uji ini melibatkan seseorang penanya atau manusia dan dua objek yang ditanya. Yang kedua, pemrosesan simbolik atau sifat penting dari AI adalah bahwa ia merupakan bagian dari ilmu komputer yang melakukan proses secara simbolik dan non-algoritmik dalam menyelesaikan masalah. Yang berikutnya, heuristik adalah suatu strategi untuk melakukan proses pencarian atau searching ruang problem secara efektif yang memandu proses pencarian yang kita lakukan di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar. Apa sih tujuan kecerdasan buatan? Jadi tujuan kecerdasan buatan itu adalah membuat komputer lebih cerdas, mengerti tentang kecerdasan, dan membuat mesin lebih berguna. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perbedaan antara kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami. Nah, yang pertama, pada kecerdasan buatan itu, dia kecerdasannya lebih permanen. Sedangkan di kecerdasan alami, cepat mengalami perubahan atau bersifat lebih kreatif. Lalu yang kedua, kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasi dan disebarkan, sedangkan kecerdasan alami tidak mudah dipublikasi dan disebarkan karena mentransfer pengetahuan ke orang lain membutuhkan proses yang sangat lama dan juga suatu keahlian itu tidak akan pernah dapat diduplikasi dengan lengkap. Yang ketiga, kecerdasan buatan itu lebih murah. Nah, sedangkan kecerdasan alami lebih mahal karena harus mendatangkan seseorang untuk mengajarkan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang representasi pengetahuan. Basis pengetahuan. Langkah pertama dalam membuat sistem kecerdasan buatan adalah membangun basis pengetahuan. Digunakan oleh motor inferensi dalam menalar dan mengambil kesimpulan. Basis pengetahuan sendiri itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, knowledge engineers atau proses pengumpulan dan mengorganisasi pengetahuan. Berikutnya, knowledge representation atau proses bagaimana pengetahuan direpresentasikan untuk membentuk basis pengetahuan. Nah, berikutnya karakteristik representasi pengetahuan. Karakteristiknya itu dapat diprogram dengan bahasa komputer dan disimpan dalam memori. Berikutnya fakta dan pengetahuan lain yang terkandung di dalamnya dapat digunakan untuk melakukan penalaran. Representasi pengetahuan itu terdiri dari struktur data dan prosedur untuk penafsirannya. Hal yang berhubungan dengan representasi pengetahuan adalah objek pengetahuan itu sendiri, lalu event atau kejadian-kejadian di dalam dunia nyata dan ada hubungannya, lalu performa atau bagaimana melakukan suatu tugas tertentu. Berikutnya meta knowledge atau pengetahuan tentang pengetahuan yang direpresentasikan. Klasifikasi dari representasi pengetahuan itu sendiri. Nah, representasi itu ada representasi logika atau menggunakan logika formal. Ada representasi prosedural atau menggambarkan prosedur sebagai kumpulan instruksi untuk memecahkan masalah. Lalu ada representasi network atau menggambarkan pengetahuan sebagai garp entry. Ada representasi terstruktur atau memperluas konsep representasi network dengan membuat node-nya menjadi struktur data yang kompleks. Nah, berikutnya ada logika. Membentuk representasi
logika itu membentuk representasi pengetahuan yang paling tua. Lalu proses menarik kesimpulan atau inferensi berdasarkan fakta yang telah ada. Nah, logika itu terdiri dari logika proposisi dan logika predikat. Berikutnya saya setelah menjelaskan tentang logika, sekarang menjelaskan tentang penalaran. Nah, penalaran ini dibagi menjadi dua, penalaran deduktif dan induktif. Nah, penalaran deduktif itu dimulai dari prinsip umum untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih khusus. Contohnya, premis mayor, jika hujan turun, saya akan berangkat kuliah. Premis minornya, hari ini hujan turun. Nah, kesimpulannya, hari ini saya tidak akan berangkat kuliah. Nah, berikutnya, penalaran deduktif. Penalaran deduktif ini dimulai dari fakta khusus untuk mendapatkan kesimpulan umum. Contohnya, premis 1, aljabar adalah pelajaran yang sulit. Premis 2, geometri adalah pelajaran yang sulit. Premis 3, kalkulus adalah pelajaran yang sulit. Jadi, kesimpulannya, matematika adalah pelajaran yang sulit. Penalaran induktif itu biasanya munculnya premis-premis baru dapat menggugurkan kesimpulan yang sudah ada. Misal, munculnya premis 4, sosiologi adalah pelajaran yang sulit, akan menyebabkan kesimpulan matematika adalah pelajaran yang sulit menjadi tidak berlaku karena sosiologi bukan bagian dari matematika. Baik, setelah menjelaskan representasi pengetahuan, berikutnya adalah intelligent agent. Agent adalah sesuatu yang dapat mengesan lingkungan yang lalu. Setelah menjelaskan representasi pengetahuan, berikutnya saya akan menjelaskan tentang intelligent agent. Agent adalah sesuatu yang dapat mengesan lingkungan yang melalui sensor dan bertindak terhadap lingkungan tersebut melalui actuators. Nah, agent ini dibagi menjadi dua, agent manusia yang sensornya adalah mata, telinga, dan organ tubuh lain, sedangkan aktuatornya itu adalah tangan, kaki, mulut, dan organ tubuh lainnya. Nah, sedangkan agent robotik itu sensornya kamera dan infrared range fingers. Sedangkan aktuatornya itu berbagai macam motor. Nah, agen dan lingkungan. Fungsi agen mematakan dari sejarah persepsi ke dalam tindakan atau action. Pemrograman agen berjalan pada arsitektur fisik yang menghasilkan. Agen sama dengan arsitektur plus program. Agen dan lingkungan. Agen adalah sesuatu yang dapat melihat, mengartikan, mengetahui lingkungannya melalui alat sensor dan bertindak melalui alat actuators. Manusia sebagai agen, mata, telinga, dan organ lainnya sebagai sensor, tangan, kaki, mulut, dan bagian tubuh lainnya sebagai actuators. Robot sebagai agen, kamera dan penjejak inframerah sebagai sensor, berbagai motor penggerak sebagai actuator. Software sebagai agen, tekanan pada keyboard, isi file, dan paket-paket pada jaringan sebagai masukan sensor. Tampilan pada layar, penulisan file, dan pengiriman paket jaringan sebagai keluaran actuators. Berikutnya ada agen rasional. Sebuah agen haruslah mengarah kepada melakukan hal yang benar berdasarkan kepada apa yang dapat dipahami dan tindakan yang dapat dilakukannya. Tindakan yang benar adalah tindakan yang akan menyebabkan agen tersebut berhasil. Pengukuran performance adalah sebuah kriteria objek untuk keberhasilan sebuah perilaku agen.
Baiklah, saya kira sekian penjelasan dari saya tentang kecerdasan buatan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.